Salah satu culture shock kerja di Malaysia adalah ketika public holiday atau libur nasional jatuh di hari Ahad atau Minggu. orang-orang di sini, khususnya para pekerja, akan mendapatkan ekstra cuti di hari Senin. Salah satu culture shock tinggal di Malaysia adalah di sini lebih mengutamakan cashless payment. Hah, maksudnya gimana kak? Contohnya kalau kami di Indonesia mau pembelian pakai debit card, suka ada pembelian minimum yaitu 100.000 atau 200.000 besti. Tapi di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di kesempatan kali ini banyak yang membahas tentang culture shock gitu, kaget gitu kan, terkejut ketika datang ke Malaysia, dan banyak yang ngetek-ngetek Mas Farhan karena Mas Farhan juga culture shock ya para sahabat dan teman-teman, dan juga kaget mungkin ketika Mas Farhan membuat video tentang parkiran di Malaysia ketika tidak dijaga sama orang gitu, tidak ada premannya gitu kan, tidak bayarnya boleh lewat Shinggo gitu kan para sahabat dan teman-teman, tidak ada pemalakan, tidak ada unsur pemalakan gitu, dan Mas Farhan kaget, dan mobil mewah-mewah juga dipanasin gitu, dihujanin gitu kan, ditrik-trik matahari. Kalau di kampung Mas Farhan justru tidak ada, betul para sahabat dan teman-teman. Dan di sini bukan Mas Farhan saja ya para sahabat dan teman-teman, ada juga orang Indonesia yang memang bekerja ke Malaysia, dia bekerja di office gitu ya para sahabat dan teman-teman, dan dia juga kaget dengan kemajuan Malaysia ini, dan tentang jual beli juga ketika bayar debit gitu kan maksimal gitu ya para sahabat dan teman-teman, untuk pembayaran ketika untuk bayar kayak Shinggo gitu kan. Kalau di Indonesia kan kayak kartu ATM gitu kan, kita bayar pakai transfer gitu. Kalau ada maksimumnya, ada maksimalnya, minimal kalau duit sini sekitar 30 ringgit lah, kalau duit sana 100 gitu ya para sahabat dan teman-teman. Boleh pakai debit, kalau tidak sampai seperti itu kita harus bayar cash gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Oke, let's go. salah satu culture shock kerja di Malaysia adalah Ketika public holiday atau libur nasional jatuh di hari Ahad atau Minggu. orang-orang di sini, khususnya para pekerja, akan mendapatkan ekstra cuti di hari Senin. Enak banget kan, jadi dapat cutinya lebih banyak guys. Sedangkan kalau di Indonesia public holiday-nya di hari Minggu, ya udah kita nggak dapat cuti lagi di hari Seninnya. Itulah biasanya orang Indonesia tuh malas banget kalau public holiday jatuh di hari Minggu atau Ahad. Biasanya office pada cuti di hari public holiday. Tapi karena companyku ini global company yang setiap hari bisnisnya harus jalan, jadi di 8 Juli ini aku tetap kerja besti. Hah, tapi emang gak rugi kak kalau misalnya di public holiday kita tetap kerja? Jawabannya enggak besti, jadi aku tetap dapat tambahan cuti yang aku bisa klaim di hari lain. Kalau kerja di public holiday gini, public transport biasanya sepi, nggak ada orang. Jadi bisa langsung dapat tempat duduk dan nunggu lift di kantor juga nggak lama karena nggak ada orang guys. Tapi nggak enaknya waktu tunggu MRT di sini itu lebih lama kalau di public holiday dibandingin di hari biasa. Contohnya kalau di public holiday itu kadang-kadang aku bisa nunggunya sampai 9 menit. Jadi gimana guys? Kira-kira kalian tertarik nggak buat jadi budak korporat di Kuala Lumpur? Salah satu culture shock tinggal di Malaysia adalah di sini lebih mengutamakan cashless payment. Hah, maksudnya gimana kak? Contohnya kalau kami di Indonesia mau pembelian pakai debit card, suka ada pembelian minimum yaitu 100.000 atau 200.000 besti. Tapi di Malaysia 1 ringgit pun kita mau belanja itu bisa pakai debit card ataupun QR. Jadi di sini tuh mudah banget kalau mau lakukan pembelian atau pembayaran dengan cashless. Selain pakai debit card, di sini juga banyak digital e-wallet. Salah satu yang terkenal adalah Touch and Go. Rata-rata semua debit card dan kredit card di sini tuh udah support PayWave, which is kalau misalnya kita mau bayar kita langsung tap aja ke mesin NFC-nya, jadi udah nggak perlu masukin PIN lagi besti. Tapi minusnya kalau misalnya ada orang yang pakai kartu debit kita atau dompet kita dicuri, mereka bisa aja langsung bertransaksi tanpa tahu PIN kita karena ada si fitur PayWave ini. Jadi meskipun cashless payment di sini sangat gampang dan sangat mudah, tapi kita harus hati-hati menjaga debit card supaya nggak hilang ya besti. Nah menurut kalian kira-kira gimana nih? Apakah kalian tim cashless atau cash?
seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak sama-sama, dan mbak-mbaknya dan yang bekerja ke Malaysia, nah, anggap inilah TKW juga kan, tenaga kerja dari Indonesia, tapi mbaknya ini di bidang perkantoran. Kalau di Indonesia kan kerja kantoran gitu ya para sahabat dan teman-teman. Kalau di Malaysia kerja office gitu. Itu office kayak bahasa Inggris ya para sahabat, office. Kalau di Indonesia kita panggilnya minggu. Kalau di Indonesia hari Minggu itu hari Minggu lah, memang hari libur gitu kan. Sedangkan mbaknya yang kata kalau di Malaysia, kalau hari public holiday-nya hari Minggu, hari Seninnya juga ada hari libur lagi gitu, bertambah liburnya gitu kan, ditambah gitu ya para sahabat dan teman-teman. Enak banget ya. Kalau Mas Farhan sendiri kalau kerja di restoran, kalau ada public holiday, kalau Mas Farhan sendiri gajinya itu dilipat gandakan para sahabat dan teman-teman. Misal gajinya hari ini 100, jadi kalau hari ini public holiday, gaji dilipat gandakan gitu ya para sahabat dan teman-teman. Jadi ketika bayaran kita ada berapa public holiday, kita ada dapat duit lebih gitu para sahabat dan teman-teman. Pertama first time Mas Farhan juga kaget gitu kan, kok aku dapatnya duit lebih gitu kan, kok dapatnya duit lebih gitu ya ini. Ternyata Mas Farhan ketika baca resip gaji itu, oh ada public holiday gitu kan. Jadi public holiday-nya itu dilipat ganda gitu, dilipat ganda gitu para sahabat dan teman-teman. Dan ada juga yang pelik, teman Mas Farhan nih, dia kalau public holiday bosnya tak bagi kerja. Bosnya tak bagi kerja, nak cuti gitu kan. Dia kerja cleaner, tapi gajinya tak kerja, tak datang pun, malah dibayar double juga para sahabat dan teman-teman. Itu baiknya orang Malaysia ya, aku kaget, wah enak kamu ini kan. Malah juga kalau public holiday tidak disuruh kerja, malah gajinya nanti kalau bayar juga dilipat ganda gitu. Itu enak-enak banget dong. Enak banget para sahabat dan teman-teman punya bos seperti itu. Tapi kalau Mas Farhan kalau di restoran ya memang kalau hari public holiday itu memang tahu sendiri para sahabat dan teman-teman, orang Malaysia itu suka keluar makan gitu kan sama keluarganya gitu kalau public holiday. Jadi Mas Farhan tak boleh cuti lah kalau public holiday. Jadi memang kerja bertambah lah karena banyak customer gitu. Jadi gaji memang dilipat ganda gitu para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman yang banyak bertanya-tanya tentang kerja dekat Malaysia nih, untuk saat ini masih ditutup ya para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman yang ada di Indonesia mohon bersabar dulu, karena memang untuk mendatangkan pekerja migran dari luar negara Indonesia Malaysia sudah tutup untuk sementara karena banyaknya pekerja yang diurus yang di Malaysia sekarang. Juga ada pemulangan repatriasi yang datang secara ilegal disuruh pulang dulu gitu para sahabat dan teman-teman. Dan yang kemarin sudah yang kosongan juga disuruh buat permen, ada juga yang banyak juga yang sudah buat permen para sahabat dan teman-teman. Jadi mohon bersabar, dan atau nak sahabat boleh datang ke Korea, ke Hong Kong, ke Taiwan gitu. Jadi kalau mumpung masih muda para sahabat dan teman-teman, pergilah kalian ketika kemanapun Anda mau, tapi jangan lupa untuk jalan arah pulang gitu ya para sahabat dan teman-teman. Kalau kita sendiri tak mengubah nasib kita, siapa lagi gitu ya para sahabat dan teman-teman. Ya kalau orang tua kita kaya gitu kan. Kalau kita orang tua orang biasa, kita sendiri yang berubah nasib kita, jadi modal gitu ya para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya Mas Farhan sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.